Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sore hari ini kegiatan saya mengontrol ini di kebun kelapa sawit pribadi nih ya, yang tadi barusan dilakukan pemanenan ya. Tapi kita tidak sempat mengambil videonya karena tadi ada kerjaan juga menunas di kebun yang lain. Kemudian pada sore hari ini kita akan membahas bagaimana supaya kebun kelapa sawit kita itu senantiasa berbuah banyak, kemudian kualitas buah dan juga kuantitasnya terjaga. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ini salah satu contoh tanaman kelapa sawit ini ya. Ini kata orang buah Malaysia ya, warnanya hijau. Tetapi ini sebetulnya kemarin dari Topaz 3 ya. Entah bagaimana ceritanya, yang jelas ini tercampur ya dengan buah Malaysia seperti ini. Jadi kunci bagaimana supaya performa tanaman kelapa sawit kita itu senantiasa terjaga, mengeluarkan buah yang banyak. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah penggunaan bibit unggul ya. Jadi kita harus menanam tanaman kelapa sawit di kebun kelapa sawit kita itu dengan menggunakan bibit unggul. Jadi terserah dari produsen mana yang kita pakai, bisa dari PPKS, kemudian bisa dari Topaz ya seperti yang saya tanam ini, ataupun bisa dari Sokvindo, Lonsum dan lain sebagainya ya. Yang jelas yang pertama adalah penggunaan bibit unggul. Bibit unggul sendiri jelas yang namanya bibit unggul, jadi terjamin dari segi kualitas maupun kuantitas buah yang dihasilkan. Nah ini contohnya ini ya, ini umur tanaman kurang lebih 5 tahunan ya. Ini buahnya sudah besar-besar dan keliling ya. Alhamdulillah untuk tonase setiap panennya ini masih dapat inilah. Jadi di saat kebun kelapa sawit yang lain mengalami trek, alhamdulillah di kebun saya ini masih aman-aman saja ya, meskipun secara umum ataupun secara keseluruhan setiap kebun kelapa sawit tetap akan mengalami trek ya, itu tidak bisa kita hindarkan. Tetapi semaksimal mungkin bagaimana kita bisa menjaga performanya supaya ketika mengalami trek ini tidak terlalu parah kali ya. Nah jadi yang pertama adalah penggunaan bibit unggul. Kemudian yang kedua adalah perawatan yang kita lakukan. Perawatan di sini ada beberapa kegiatan yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah pembersihan gulma di sekeliling pokok kelapa sawit seperti ini ya. Jadi khususnya gulma-gulma yang tumbuh di sekitaran pokok kelapa sawit ini harus kita berantas, harus kita kendalikan. Apalagi gulma-gulma itu jenis gulma berkayu ya, maka itu sangat merugikan sekali kepada kita para petani kelapa sawit, karena gulma berkayu yang kita biarkan tumbuh maka dia akan menjadi pesaing utama dalam mendapatkan air dan unsur hara dari pupuk yang kita berikan ya. Nah kalau saya pribadi yang saya terapkan, biasanya kalau untuk 1 tahun sekali kita lakukan pembabatan ya, dilakukan dengan menggunakan mesin rumput, dan kita selingi juga dengan memakai herbisida ataupun racun rumput seperti ini ya. Jadi kita usahakan piringan kelapa sawit itu senantiasa bersih seperti ini ya. Jadi ketika kita memupuk, maka pupuk yang kita berikan itu akan maksimal diserap oleh akar tanaman. Wah tengok ya, performa buahnya mantap sekali nih ya. Nah ini kita lakukan pemanenan tadi nih ya, tapi kita nggak sempat menengok ataupun mengambil dokumentasinya ya. Nah kemudian yang kedua dari perawatan itu sendiri adalah kita bicara tentang penunasan ataupun mengurangi jumlah pelepah yang ada di pokok tanaman kelapa sawit kita. Jadi alhamdulillah sampai hari ini saya masih menerapkan
Songgo 2 ya, artinya kita tinggalkan 2 buah pelepah di bawah tandan buah. Kita usahakan betul ya, kecuali kalau misalkan buahnya itu terjepit dan kita nggak bisa untuk mencuri buahnya, ya terpaksa kita turunkan pelepahnya. Nah seperti ini ya. Nah ini masih kita terapkan Songgo 2 tuh. Nih bekas tadi yang dipanen tuh. Nah ini ya tuh, jadi masih sistem mencuri buah ini. Ya, kalau saya pribadi untuk penunasan sendiri ini tidak saya jadwalkan khusus ya. Ketika saya melihat bahwa sudah terlalu banyak pelepah-pelepah yang ada di bawah tandan buah segar, maka kita kurangi. Itu saja ya, seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, supaya tanaman kelapa sawit kita itu senantiasa terjaga performanya, mengeluarkan buah yang banyak dari segi kualitas maupun kuantitasnya, maka jangan lupa kita berikan pupuk yang cukup ya. Kalau saya pribadi pemupukannya itu dalam 1 tahun sebanyak 2 kali, jadi per semester ataupun per 6 bulan sekali ya. Kita lakukan pemupukan kalau saya pribadi dengan memakai pupuk tunggal ya. Jadi urutannya untuk bulan pertama, bulan 1 kita lakukan pemupukan dolomit. Nah, selang 1 bulan baru kita lakukan pemupukan rock fosfat. Nah kemudian pada bulan yang ketiga baru kita lakukan pemupukan urea dengan KCl ya, begitu. Jadi jarak antara urea dengan KCl kalau seandainya pupuknya sudah tersedia ya langsung saya berikan sekaligus ya. Tetapi kalau seandainya pupuknya belum tersedia, maka saya berikan dulu urea, kemudian jarak 2 minggu ataupun paling lama 1 bulan baru saya susul dengan pupuk KCl, begitu ya. Dan terakhir pada bulan keempat kita berikan pupuk borat ya. Pupuk borat sendiri saya berikan sebanyak 100 gram per pokok per tahunnya. Jadi untuk dosis pemupukannya ya saya terapkan aja sebagaimana rekomendasi dari benih kelapa sawitnya ya. Jadi sesuai dengan umur tanamannya. Nah ini kan buahnya numpuk-numpuk tuh, lumayan alhamdulillah. Inilah berondolannya belum sempat kita kutip nih ya tuh. Nah, alhamdulillah. Jadi yang ketiga tadi adalah pemupukan. Yang pertama penggunaan bibit unggul, yang kedua adalah perawatan. Perawatan itu terdiri dari pengendalian gulma, kemudian yang kedua dari segi perawatan adalah mengurangi jumlah pelepah ya yang tidak produktif. Kemudian yang ketiga adalah kita lakukan pemupukan secara teratur ya. Jadi jangan bolong-bolong. Hari ini, tahun ini kita mupuk, besok tidak. Nah, maka itu tidak akan berhasil ya. Ini masih ada beberapa tanaman sisipan ya seperti ini ya. Karena kemarin ini buahnya itu banyak buah hijau, jadi tidak diterima oleh toke, makanya kita bongkar, kita ganti. Ini umur sudah 2 tahunan itu yang sisipannya ya. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah jarak tanam. Jarak tanam juga sangat menentukan sekali daripada buah yang nantinya akan dihasilkan oleh tanaman kelapa sawit. Kalau saya pribadi di kebun saya ini saya terapkan sistem mata 5 ini ya. Jarak tanam yang standar saja. Gitu ya. Nih. Lumayan buahnya ya, keliling ya. Oke, kita lihat lagi di pokok tanaman yang lain. Jadi rata-rata ini setiap tanaman kelapa sawit mengeluarkan buah ya. Dan luar biasa ini.
Oh ya, jangan lupa untuk pengendalian gulma sendiri kita usahakan untuk gulma-gulma yang lunak tetap kita pertahankan ya. Jangan sampai kita gunduli semuanya yang nantinya akan berakibat buruk pada tanaman kelapa sawit kita. Karena kalau gulmanya itu kita habisi semuanya, maka nanti cadangan air di kebun kelapa sawit kita itu akan semakin berkurang karena terjadi banyak penguapan yang disebabkan oleh teriknya matahari ya. Tuh, nah, mantap sekali buahnya ya, besar-besar ini. Oke, kemudian ini yang tak kalah pentingnya ya, ini saya sendiri menerapkan sistem penyusunan pelepah letter U ini ya. Jadi setiap gawangan atau setiap gang yang ini seperti ini saya tumpuk pelepahnya. Nah, tuh. Jadi seluruh kebun kelapa sawit saya yang saya punya itu saya terapkan penyusunan pelepah kelapa sawit letter U seperti ini. Dan alhamdulillah ini yang pertama bisa mengurangi daripada tumbuhnya gulma, yang kedua senantiasa bisa menjaga kelembaban tanah pada kebun kelapa sawit kita. Nah, tuh mantap buahnya ya. Oke, kita lihat lagi yang lain ya. Oke, ini udah besar itu, udah mau habis, yang atasnya muncul buah lagi tuh. Itu masih banyak yang sifan ini, yang kecil-kecil loh. Ini dia nih, besar buahnya. Di atas sudah muncul lagi ya, buah baru tuh. Oke. Kita lihat lagi di pokok yang lain. Seperti ini nih. Nah, buahnya besar ini. Oke, kita lihat lagi yang lainnya. Ini masih banyak sisipannya. Ini sisipan kurang lebih di sini ada sekitar 50 batang nih. Umurnya 2 tahunan ini, tapi sudah mulai kita lakukan panen perdana kemarin ya. Wah, oke gitu. Mantap pokoknya. Oh kan, mantap. Oke, terima kasih ya sudah menonton. Nah, itulah beberapa tips ataupun kunci supaya tanaman kelapa sawit kita itu senantiasa terjaga performanya, mengeluarkan buah yang maksimal. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton dan memberikan dukungan. Salam petani kelapa sawit Indonesia.